Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para azati sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Qul Hazihi Sabili, karya dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah ta'ala. Kita masih membahas mengenai firman Allah, Qul innama ana basarun. Qul, katakanlah, innama ana, aku hanyalah basarun, seorang laki-laki yang punya sifat biologis manusiawi. Wal basariyatu, dan adapun sifat basariyah, sifat kemanusiaan, sifat biologis, itu hiya, adapun basariyah itu ainu ijazihi, hakikat kemukjizatan Muhammad. Basariyah itu justru menjadi hakikat kemukjizatan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu bukan basariyah, tapi dia malaikat, lalu kemudian punya kemampuan ini dan itu, maka nggak ada kemukjizatan di situ. Justru karena Nabi adalah basariyah, beliau makan, beliau minum, beliau ngantuk, beliau sakit, beliau sehat, punya sifat basariyah. Justru sifat basariyah itulah yang menjadi ainu ijazihi, menjadi hakikat kemukjizatannya Muhammad. Fahuwa, maka adapun Muhammad itu basarun, adalah manusia biologis, min jinsil basari, dari jenis manusia. Beliau itu sama kayak kita, punya rambut, sama jenisnya kayak kita ini, butuh makan, butuh minum, sama manusia. Justru karena kemanusiaan beliau itulah menjadi hakikat kemukjizatannya. Nah, di sini lakinnahu, akan tetapi Muhammad itu mutamayyizun, menjadi istimewa, anhum, daripada makhluk, anhum, dari mereka makhluk, bima, dengan sesuatu, la yulhikuhu, yang tidak mencapai, hu, pada bihi, dengan Muhammad, ahadun, siapa seseorang, minhum, dari makhluk, au yusawihi, atau menyamai siapa ahad, hu, pada Muhammad. Tapi meskipun Nabi Muhammad itu adalah manusia, ini manusia, tapi manusianya Nabi Muhammad itu punya sesuatu yang tidak dicapai oleh seseorang dari makhluk lainnya yang bukan nabi, yang bukan rasul. Sama juga enggak. Disinilah letaknya beliau punya kemukjizatan. Jadi beliau makan, minum, tapi makanannya beliau itu beda dapatnya dari makanan kita. Beliau bisa melihat, punya mata sama kayak kita, tapi cara melihatnya beliau, tembusnya beliau itu menjadi mukjizat. Tapi matanya sama dengan mata kita. Kama qala, sebagaimana bersabda siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, an-nafsihi, dari tentang dirinya, an-nafsihi, tentang dirinya Muhammad. Beliau baginda Rasul pernah bersabda tentang dirinya, inni lastu kahayatikum, inni, sesungguhnya aku, lastu, tidaklah aku, kahayatikum, seperti bentuk kalian. Aku ini manusia, sama kayak kalian, tapi beda bentuknya kayak kalian. Mana bedanya? Salah satunya adalah ini, sesungguhnya aku, yut'imuni, memberi makan nih padaku, Robbi, siapa Tuhanku,
wa yaskini, dan memberi minum siapa Robbi ni padaku. Ini kan hadis terkait dengan puasa wisol, puasa nyambung sampai subuh. Terus kata para sahabat, ya engkau sendiri puasanya sampai subuh Nabi, nggak makan nggak minum juga. Aku ini, baru keluar hadis ini, aku ini nggak sama kayak kalian. Aku ini yang memberi makan langsung Tuhanku, yang memberi minum langsung Tuhanku. Kita sama-sama makan, tapi makanan yang kita makan beda dari mana. Kalau saya langsung dari Tuhanku, diberi minum langsung dari Tuhanku. Wa bihaza, dan sebab inilah dari hadis tadi ini, zoharo telah tampak, anna wasfahu, bahwasanya sifatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil basariyati, dengan sifat basariyah, bahwa sifatnya Nabi dengan sifat basyariyah itu yajibu, wajib apa sifat Nabi, itu yajibu, wajib apa wasfahu, sifatnya Nabi, ayat tarina, untuk dibarengi apa wasfahu, ayat tarina, untuk dibarengi apa sifat Nabi, bima, dengan sesuatu, yumayyizu, yang berbeda apa mahu, pada sifat, yumayyizu, yang berbeda apa mahu, pada wasfahu, pada sifatnya Nabi, an amatil basyari, dari umumnya manusia. Maka sifat basariyahnya Nabi ini wajib dibarengi dengan perkataan, dengan ketetapan bahwa ada sesuatu yang berbeda dari Nabi ketimbang atau dibedakan dari umumnya manusia. Apa itu? Min zikri khosoisihi, dari menyebut kehususannya Muhammad, al-faridati, atau min zikri khosoisi, dari menyebut kehususan wasfahu, kehususan sifatnya Muhammad, al-faridati, yang berharga, wa manakibihi, dan keutamaan wasfahu, al-hamidati, yang terpuji. Beliau punya kehususan yang berharga, punya keutamaan yang terpuji. Wahaza, tapi juga ada kata-kata di sini. Wahaza, dan adapun ini kehususan faridah wa manakibil hamidah ini, laisa, tidaklah apa haza itu, khoson, khusus, bihi, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ini kekhususan ini bukan cuma untuk Nabi Muhammad, tapi juga untuk yang selainnya Nabi Muhammad. Siapa ini? Bal, akan tetapi, huwa, adapun haza itu, amun, umum, fi haqqi jami'i rusulillahi subhanahu wa ta'ala, di dalam haknya semua rasul-rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan cuma buat Nabi Muhammad, tapi khosoisil faridah wa manakibil hamidah itu juga berlaku kepada seluruh para rasul. Nabi Adam sampai Nabi Isa, semua nabi, semua rasul, semuanya juga basariyah, semuanya juga basarun, semuanya juga punya sifat basariyah, meskipun mereka beda seperti manusia lainnya. Jadi beliau, Syekh Muhammad mengatakan, jadi sifat kekhususan basariyahnya ini, bahwa beliau itu basarun laisa kal basar, Nabi Muhammad itu adalah manusia laisa kal basar, tapi tidak seperti manusia lainnya. Itu juga berlaku bukan untuk Nabi Muhammad saja, tapi juga untuk semua rasul. Bahkan kalau kita mau tambahkan di sini, bukan cuma fi haqqi jami'i rusul, tapi juga wa fi haqqi jami'i auliyaillah. Kalau mau ditambahin di sini ya, bukan cuma untuk Nabi Muhammad, bukan cuma untuk semua para rasul, tapi juga untuk semua para wali-walinya Allah. Wali itu kan semuanya basarun, punya sifat basyariyah, tapi bukan seperti manusia lainnya. Itulah yang kata Imam Ibnu Athaillah mengatakan, subhanaman sataro sirrol khususiyati bil basyariyati. Maha suci zat yang menutup rahasia kekhususan
bizuhuril basyariyah, dengan tampaknya sifat basyariyah. Karena orang ini ngelihat dia basyariyahnya saja, dia ngelihat secara basyariyahnya saja, tidak ngelihat lebih mendalam, maka orang itu tidak mengetahui sirrul khususiyahnya dia. Kenapa? Karena dia ngelihatnya cuma basyariyah, padahal dia punya sirrul khususiyah. Yang sirrul khususiyah ini, kata Ibnu Athaillah tadi, disimpan di balik sifat basariyahnya para wali itu. Sehingga orang bisa tertipu, masa dia jadi wali, masa begitu wali gitu ya, masa si anu wali gitu ya, kayaknya enggak masa dia wali sih gitu ya, karena ngelihatnya sifat basariyah gitu. Nah, Allah menutup sifat basariyahnya itu, sifat sirrul khususiyah di balik sifat basariyah. Jadi buat Nabi Muhammad, juga untuk seluruh para rasul, bahkan mungkin kalau berkenan untuk ditambahkan juga fi haqqi jami'i auliya illah. Kenapa seperti itu? Litakuna, agar ada nazrotuna, apa pandangan kita, ilaihim, kepada mereka para rasul, itulah hikotan sesuai layak, itulah hikotan layak, bima komihim, dengan kedudukannya para rasul, agar kita melihat mereka itu dengan pandangan yang layak. Kita melihat para rasul, para nabi dengan pandangan yang layak sesuai dengan makom kedudukan mereka. Kita melihat para aulia itu dengan pandangan yang layak sesuai dengan kedudukan mereka. Wazalika, dan adapun demikian itu litakuna nazratuna ilaihim laikatan bima qomihim li'anna mulahazatal basariyati. Di sini, karena bahwasanya mulahazatal basariyah, memperhatikan sifat kemanusiaan, al-adiyati, yang biasa, al-mujarrodati, yang semata, al-mujarrodati, semata, fihim, pada rusul, duna goiriha, tanpa selainnya, basariyah al-adiyah al-mujarrodah, duna goiriha, tanpa selainnya basariyah adiyah mujarrodah, itu hiya, adapun mulahazah, itu adalah nazrotun jahiliyatun syirkiyatun. Nazrotun itu adalah pandangan, jahiliyatun yang sebangsa jahiliyah, syirkiyatun yang sebangsa kemusyrikan. Kalau orang cuma memperhatikan sifat basariyahnya dia doang, cuma ngelihat tampangnya aja, cuma ngelihat sesuatu yang ada di luarnya doang, tanpa dia melihat sesuatu yang ada di dalam dia, karena dia ngelihatnya pakai basor, tidak pakai basyirah, maka penglihatan orang seperti itu, kata Syekh Maliki, adalah nazrotun jahiliyatun syirkiyatun. Itu istilahnya tuh. Jadi pandangan yang sama seperti pandangannya Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain-lain sebagainya kepada baginda Nabi. Kenapa? Karena ngelihatnya basariyah itu gitu. Cuma ngelihat basariyah. Pernah kan diceritakan, saat itu Tebu Ireng kemasukan orang yang sangat buruk, bau compang-camping masuk ke Tebu Ireng. Murid-murid, santri-santri pada nolak, pada ngusir. Mbah Hashim tiba-tiba keluar dari rumahnya, langsung nyamperin orang tersebut, digendong orang tersebut, kemudian dibawa ke depan Tebu Ireng itu, di depan kali. Lalu kemudian setelah itu beliau bilang, Anda tidak tahu siapa orang itu. Beliau adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Jadi cerita ini saya dapat dari Buya Zubaidi dapat dari gurunya Ki Adlan dapat dari ceritanya Mbah Hashim saat itu gitu. Kenapa? Karena santri melihatnya basariyah. Tapi Mbah Hashim bukan cuma basariyah yang dilihatnya, tapi yang lainnya, dengan pandangan lainnya, yang itu tidak pakai basor tapi pakai basiroh. Karena kalau cuma pakai basariyah, itu adalah nazrotun jahiliyatun syirkiyah, dan itu bisa menipu orang baik,
bisa dianggap menjadi orang buruk. Orang buruk makan disangkanya jadi orang baik. Jadi bisa tertukar-tukar nih. Orang baik tapi pakaiannya disengaja seperti itu, compang-camping, akhirnya disangka orang buruk. Orang buruk tapi dipakein pakaian yang bagus, disangkanya orang baik. Itu dianggap itulah yang dimaksud dengan nazratun jahiliyatun syirkiyah. Kenapa? Karena pandangannya hanya memperhatikan sifat basyariyah al-adiyah al-mujarradah fihim. Wa fil Qur'ani, dan di dalam Quran, sawahidun itu ada bukti-bukti. Sawahidun, bukti-bukti, kasyiratun yang banyak, ala zalika, atas demikian. Demikian apa? Demikian nazratun jahiliyatun syirkiyatun tadi itu, karena dia orang cuma melihat sifat basariyahnya doang, tidak melihat yang lainnya. Di Quran itu banyak bukti-bukti tentang itu. Apa itu misalnya? Famin zalika, maka itu setengah dari demikian. Demikian sawahidun kasyiratun tadi, qaulu qaumi Nuhin, ucapannya kaumnya Nabi Nuh, fi haqqihi, pada haknya Nabi Nuh, fima, pada sesuatu, hakka yang menceritakan hu pada ma Allah, siapa Allah, anhum, tentang mereka kaum Nuh, izqala, tatkala berfirman siapa Allah, faqala al mala'ul lazina kafaru, faqala, maka berkatalah al mala'u, para pemimpin, allazina, yaitu orang-orang, kafaru, yang kafir, siapa allazina, min kaumihi, dari kaumnya Nuh. Apa kata para pemimpin? Para kaumnya Nuh itu, para pemimpin di zamannya Nabi Nuh, apa yang diomongin kepada Nabi Nuh? Manaroka illa basarom mislana. Ma, tidaklah naroka, melihat kami kepadamu Nuh, kepada kamu Nabi Nuh, illa, kecuali basaron, cuma seorang manusia. Basar doang nih, cuma seorang manusia. Mislana, seperti kami. Kamu pakaiannya juga compang-camping kayak kami. Kamu juga makan, kamu juga begini. Kami nggak ngelihat kamu itu punya kayak dewa. Kenapa? Karena mereka mendeskripsikan, menggambarkan sesuatu yang mulia itu ya kayak dewa gitu. Nah, beliau ngelihat Nabi Nuh yang sama, pakai bajunya juga sama aja, makan juga kelaparan. Maka beliau bilang, manaroka illa basaron. Pakai kalimat basaron di sini, bukan pakai kalimat abdan, bukan pakai kalimat yang lain, tapi di sini kalimatnya adalah basar, yaitu punya sifat kemanusiaan, sifat basyariyah. Wa min zalika, dan itu setengah dari demikian sawahid kasyirah, bukti-bukti yang lain yang banyak di dalam Quran. Qaulu fir'auna, adapun ucapannya Fir'aun, wa malaihi, dan kelompoknya Fir'aun, fi haqqi Musa wa Harun, pada haknya Musa dan Harun, fima, pada sesuatu hakau yang menceritakan hu pada ma Allah, siapa Allah, anhum, tentang mereka Fir'aun dan kelompoknya Fir'aun, izqala, tatkala berfirman siapa Allah, faqalu, maka berkatalah mereka siapa? Fir'aun dan kelompoknya Fir'aun, anu minu libasaroini mislina. Itu pakai kalimat sama tuh. Anu minu, apakah kami akan beriman? Anu minu, apakah kami akan beriman? Libasaroini, pada dua manusia, mislina, yang sama kayak kita. Wa kaumuhuma, sedangkan kaumnya mereka berdua. Wa kaumuhuma, sedangkan kaumnya mereka berdua, basaroin, yaitu Musa dan Harun, lana, pada kita, itu abidun, orang-orang yang menyembah. Kaumnya sendiri aja tuh, dari kaum Kan'an itu, dari kaumnya Nabi Musa kan Kan'an, dari negeri Kan'an, dari Palestina, mereka aja nyembah kaku kok. Kata Fir'aun, ngapain kami beriman kepada dua orang yang sama kayak kita? Pengikutnya aja juga nyembah ke kita. Fir'aun ngelihatnya basyar tadi itu. Wa min zalika, dan itu seperti demikian juga, dan itu setengah dari demikian juga sawahid qaulu samuda, perkataannya kaum Samud, linabihim, pada nabinya mereka Samud, solihin, yaitu Nabi Soleh, fima haqqahullahu anhum, pada sesuatu yang Allah ceritakan anhum, tentang mereka, biqauli, dengan firman-Nya Allah, ma anta illa basarum misluna, ma anta, tidaklah kamu wahai Soleh, illa, kecuali melainkan, basarun, seorang manusia, misluna, seperti kita. Fakti, maka datangkanlah, coba
biayatin dengan sebuah tanda, sebuah mukjizat, tanda kebesaran, in kunta jika ada siapa kamu, soleh minasyadikina termasuk orang-orang yang benar jujur. Wa min zalika, dan itu setengah dari demikian, qaulu ashabil aikah, yaitu perkataannya penduduk Aikah, linabihim pada nabinya mereka, Su'aibin yaitu Nabi Su'aib, fima haqqahullahu pada sesuatu yang Allah ceritakan anhum tentang mereka, biqaulihi dengan firman-Nya Allah, qalu innama anta minal musakharin. Qalu berkatalah mereka, innama anta hanyalah kamu itu minal musakharina termasuk orang-orang yang tersihir. Kamu itu termasuk orang-orang yang tersihir. Wama dan tidaklah anta ya kamu Su'aib ini illa melainkan basarun, seorang bashar manusia, misluna seperti kami. Wa inna zunnuka dan sesungguhnya yakin siapa kami kepadamu, laminal kazibin, niscaya termasuk orang-orang yang bohong, orang yang dusta. Kamu ini manusia sama kayak kami, dan kami malah yakin bahwa kau itu termasuk orang yang dusta. Wa min zalika, dan seperti demikian jugalah sawahid kasirah qaulul musyrikina, ucapannya orang-orang musyrik, fi haqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di dalam haknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ra'auhu, dan sungguh melihat siapa mereka musyrikin, hu pada Muhammad, bi ainil basyariyatil mujarradati, bi ainil basyariyah, dengan pandangan sifat kemanusiaan, al mujarradati semata. Orang-orang musyrik saat itu melihat baginda Nabi cuma pakai ainul basyariyatil mujarradati, hanya dengan pandangan manusiawi semata. Fima pada sesuatu hakahu haka yang menceritakan pada Allah siapa Allah anhum tentang mereka musyrikin, biqaulihi dengan firman-Nya Allah, waqalu dan berkatalah mereka, mali haza, mengapa orang mali hazar rasuli. Wa qalu dan berkata siapa mereka, mali hazar rasuli, mengapa rasul ini yaitu Muhammad, yakulu makan siapa rasul, atau ama makanan, wayamsi dan berjalan siapa rasul, fil aswaki di jalan, di pasar. Katanya Rasulullah utusan Allah, kenapa masih makan? Kenapa masih jalan-jalan di pasar? Sama aja dong kayak kita, masih ngopi juga. Jadi susah kalau ngelihatnya cuma pakai basariyah. Ngopi juga dia sama kayak kita, makan nasi uduk juga kalau pagi, jalan juga dia, susah juga dia, kagak punya duit juga dia. Katanya doanya makbul, doanya mustajab, kagak juga dia, miskin juga itu. Kalau dia kaya kan mestinya dia doang yang punya duit banyak. Kenapa dia kagak minta dengan kekayaan dengan doanya itu untuk kaya dirinya sendiri? Kan gitu. Kenapa? Semua melihat dengan ainul basyariyah al-mujarradah. Walaqad tahaddasa, dan niscaya sungguh bercerita Rasulullah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nafsihi tentang dirinya Rasul, bercerita hadis sidqi dengan cerita yang jujur, dengan cerita yang benar, bima dengan sesuatu akramahu yang memuliakan hu pada yang akroma yang memuliakan hu pada Muhammad, hu pada Rasul, Allah siapa Allah Ta'ala bihi dengan rupanya yaitu min azimis syifati, dari agungnya sifat, wa khawarikil adati, dan keluar biasaan, allati tumayyizu yang dapat membedakan, biha dengan sifat dan khawarikil adat tadi, ansairi anwa'il basyari, dari semua macam-macamnya manusia. Rasulullah banyak bercerita tentang dirinya, yang itu membedakan beliau dengan manusia yang lain. Tapi ceritanya itu hadis sidqi, ceritanya cerita yang benar. Tapi kan misalkan nih contohnya di sini, famin zalika, maka itu setengah dari demikian, sesuatu jaa yang datang fil hadisi sahih, dalam hadis sahih,
Annahu qala, bahwasanya bersabda siapa Nabi, tanamu ainaya, tanamu tidur, ainaya kedua mataku, walayanamu dan tidak tidur, kolbi apa? Hatiku. Nabi bilang, mataku memang terpejam, tapi hatiku tidak pernah tidur. Itu kan sabdanya Nabi, ceritanya Nabi tentang dirinya. Yang itu dipastikan benar. Yang dipastikan benar menurut kita yang sudah hakul yakin orang muslim, orang mukmin, maka kita yakin itu benar. Tapi seandainya kita hidup di zaman Nabi, kemudian ada orang yang ngomong kayak begini, aku sih mataku tidak tidur, mataku memang merem, tapi aku tidak tidur, aku ngerti. Seberapa tingkat kepercayaan kita terhadap omongan itu? Itu baru omongan kayak begini. Belum omongan Nabi tentang semalam saya habis jalan ke Masjidil Aqsa, habis dari Masjidil Aqsa ke langit, turun lagi. Kalau ada orang ngomong begitu di depan kita, kita dengar dengan kuping kita sendiri. Nggak tahu kita itu saat itu. Jadi apa itu kita itu? Karena buktinya beberapa sahabat juga ada yang resign jadi orang Islam. Ada yang mundur ketika ngelihat cerita kayak begini-begini, gitu kan. Nabi nikah sama seorang perempuan yang masih muda lagi. Wah, tuh nabimu tuh udah tua juga nikah, masih anak perawan, masih muda nikahin. Terus banyak yang resign jadi orang Islam saat itu. Kenapa? Karena ngelihat basariahnya tadi itu tuh. Nah, kita sekarang dengar kayak begini, kita baca ayat-ayat begini, hadis-hadis kayak begini, pasti kita mengatakan yakin itu karena Nabi yang ucapin. Jarak kita jauh banget. Jadi untung banget nih, salah satu keuntungan kita ini adalah kita tidak hidup di zaman Nabi Muhammad. Itu untungnya kita itu. Kenapa kalau kita hidup di zamannya Nabi Muhammad, belum tentu itu kita bisa yakin, percaya. Ada orang ngomong begini, mataku tidur memang, tapi hatiku melek, nggak tidur. Wajah afis soheh, datang juga di hadis yang soheh, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, ini sesungguhnya aku, arokum melihat kalian, miwaroi dari belakangku, kama arokum sebagaimana aku lihat kalian, min amami dari depanku. Saya ngelihat belakang sama seperti saya ngelihat ke depan. Ini pernyataannya Nabi nih. Terus dibenturin, perkataan Nabi ini dibenturin. Loh, kalau tahu begitu, kenapa Nabi masih terluka kalau lagi perang? Kan Nabi ngelihat ke arah mana saja. Nabi ini keluka karena Nabi nggak melihat sabetan pedangnya itu. Maka kemudian Nabi terluka. Di belakangnya terluka. Katanya Nabi melihat di belakang, di depan. Nah, kalau kemudian ada omongan kayak begitu, lalu kemudian lihat kenyataannya seperti itu, ditabrakin kayak begitu misalnya. Apa yang beliau ucapin, lalu kemudian kita lihat dengan basariahnya kita atas beliau. Oh, ternyata masih luka juga kok itu, lagi perang. Katanya ngelihat belakang sama dengan ngelihat ke depan. Tapi kok masih kalau kita ngelihat saat itu baginda Nabi dan beliau ngomong kayak begitu, belum tentu hati kita ini bisa, belum tentu. Kenapa? Karena umumnya manusia itu ngelihatnya basyariyah. Karena apalagi tadi tuh dikatakan banyak sahabat yang resign jadi orang Islam. Karena kayak begini. Wajah afis soheh, dan datanglah di dalam hadis as-soheh, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, utitu, aku diberikan, bimafatihi khazainil ardi, dengan kunci-kunci perbendaharaan bumi. Semua bumi, di bumi itu punya perbendaharaan, punya harta karun. Aku dikasih kuncinya. Coba ada orang ngomong begitu di depan Anda, pakai kuping Anda. Ada orang ngomong begini di kuping Anda. Anda ngelihatnya pakai basariah atau pakai apa? Kalau kemudian ngelihatnya pakai basariah, sombong banget sih ngomong begitu, gitu ya. Kayak kaya raya aja. Iya kalau kaya, gitu ya. Buktinya nggak kaya juga, kata gitu. Kenapa? Karena tadi itu sifat basariah. Padahal Nabi sendiri nih yang menegaskan pembicaraan seperti ini. Wahwa, dan adapun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa in kana, sekalipun ada siapa Muhammad itu qad mata, sungguh wafat, sungguh telah wafat siapa Muhammad, illa, melainkan annahu, bahwasanya Muhammad itu hayyun, masih hidup, hayatan, kehidupan, barzahiyatan, yang sebangsa barzah.
kamilatan yang sempurna. Yasma'u yang dapat melihat siapa Muhammad, al-kalama yasma'u yang dapat mendengar. Yasma'u yang dapat mendengar siapa Muhammad, al-kalama pada ucapan. Wa yaruddu dan dapat membalas siapa Muhammad, as-salama pada salam. Wa tablughuhu dan akan sampai hu pada Muhammad sholatuman apa solawatnya orang, yusolli yang solawat siapa man alaihi atas Muhammad. Wa annallaha dan bahwasanya Allah itu harrama mengharamkan siapa Allah alal ardi atas tanah. Haram untuk tanah itu apa? Antakulah untuk makan siapa si al ardo tanah, jasadahu jasadnya Muhammad. Jadi hadisnya nanti dipastikan di makom Nabi itu di dalamnya pasti ada jasadnya Nabi Muhammad yang sudah banyak mengalami renov. Bahkan di pinggir-pinggir jasadnya Nabi Muhammad itu sudah dibikin tembok-tembok agar tidak dicuri. Pertanyaannya adalah, masa iya pemimpin Madinah saat itu dari khalifah sampai ke zaman raja-raja yang punya akses penuh terhadap pembongkaran makam Nabi dan renovasi makam Nabi nggak pernah melihat jasadnya Nabi? Masa iya itu? Rasanya raja-raja itu punya sih gambaran makam Nabi. Khalifah-khalifah itu orang dibongkar kok, dibongkar, direnov. Si raja-raja itu kan orangnya iseng-iseng, lagi renov, coba bongkar. Nabi Muhammad ini untuk membuktikan hadis ini loh, ini hadis sahih ini, coba dibongkar, pengen tahu kayak apa sih wajahnya, kayak apa sih, kan iseng-iseng mereka itu, apa sih yang kagak mereka mau gitu ya. Rasanya sih ada rasanya gitu ya. Fahuwa maka adapun jasadahu jasadnya Nabi itu mahfuzun terjaga minal afati dari kerusakan wal awaridi dan gangguan-gangguan al ardiyati yang sifatnya tanah atau bumi. Nabi terjaga jasadnya, gak akan hancur, gak akan rusak. Ini kan berarti kan sudah jaminan sih. Dari mana hadisnya? Nih, wa an Aus bin Aus, dan dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya min afdoli ayyamikum setengah dari paling mulianya hari-hari kalian, yaumal jumu'ati adalah hari Jumat. Kenapa hari Jumat itu hari yang paling mulia? Fihi di dalamnya yaumal jumu'ah itu khuliqa diciptakan Adamu siapa Adam, wa fihi dan di dalam yaumul Jumat kubido diwafatkan siapa Adam, wa fihi dan di dalam yaumul Jumat an-nafhatu yaitu tiupan sangkakala, an-nafhatu si tiupan sangkakala, wa fihi dan di dalam yaumul Jumat as-soqotu kebinasaan, kehancuran, as-soqotu kehancuran makhluk. Maka karena hari Jumat ini hari yang paling mulia, hari yang paling afdol, fa'aksiru, maka memperbanyaklah kalian alayya atasku minas sholati dari sholawat fihi di dalam yaumal Jumat. Kenapa? Fa inna sholatakum, maka sesungguhnya sholat kalian itu ma'rudotun akan diperlihatkan alayya atasku. Sampai di sini Nabi ini sabda, banyakin sholawat ya sama saya, karena sholawat kalian itu akan dipertontonkan, akan diperlihatkan kepada saya. Oh, baca sholawat kamilah, oh ini baca sholawat munjiah, oh ini sholawat ini, oh ini sholawat ini, oh sholawat ini, dikasih lihat semua. Nah, sampai di sini sahabat ngelihatnya basariyahnya Nabi gitu. Qalu, maka bertanyalah mereka sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa dan bagaimana katu rodu diperlihatkan, tu'rodu diperlihatkan, dibentangkan, diperlihatkan, sholatuna apa sholawat kami alaika atasmu, waqad arimta dan sungguh wafat siapa kamu, yakni maksudnya balita, hancur siapa kamu. Bagaimana caranya Nabi? Sholawat kami ini engkau bisa ngelihat, bisa diperlihatkan, kan kau kan hancur, engkau kan sudah wafat, jasadmu kan sudah hancur. Faqala, maka bersabdalah Nabi, innallaha sesungguhnya Allah azza wa jalla harrama mengharamkan Allah alal ardi di atas bumi, di tanah, antakula untuk makan siapa si tanah, al ardi
ajsadal anbiya'i, jasad-jasadnya para nabi. Semua jasadnya para nabi dijamin, digaransi untuk tidak hancur. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihihi wal Hakim wasahhahahu, dan mensahihkan siapa Hakim pada hadis. Wa fi zalika, dan itu pada demikian apa? Allah mengharamkan bumi, tanah untuk makan jasadnya para nabi. Kalau mau dapat keterangan yang lebih jelas tentang ini, risalatun, ada sebuah risalah khosotun yang khusus lil Hafiz Jalaluddin As-Suyuti, karya dari Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti. Asmaha yang menamai siapa As-Suyuti pada risalah dengan namanya Inbaul Azkiya Bihayatil Anbiya. Kitabnya tipis ini, cuma beberapa halaman doang nih, risalah ini. Tapi di situ di dalamnya banyak keterangan-keterangan tentang bagaimana jasadnya para nabi itu tidak akan hancur. Tipis risalahnya nih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, ma min ahadin, tidaklah dari seseorang, yusallimu yang salam siapa si ahad alayya atasku, mengucapkan salam assalamu alaika ya Rasulullah, illa melainkan radda mengembalikan Allahu siapa Allah alayya atasku ruhi pada ruhku. Ruhku akan dikembalikan. Maksudnya dikembalikan kekuatan ucapanku. Hatta aruda, sehingga bisa menjawab siapa aku. Hatta aruda, sehingga bisa menjawab siapa aku. Alaihi atasnya si ahad. Atta aruda, sehingga bisa menjawab siapa aku alaihi atas si ahad, orang tadi yang ahad, seseorang, assalama pada salam. Jadi jangan kira semua salam tidak dijawab sama Nabi. Jangan juga pakai bahasa riyah. Gimana caranya Nabi jawab Waalaikumsalam, di sini lagi selawatan, di sana selawatan, di sana selawatan, di sana selawatan. Berarti hidupnya Nabi cuma Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam begitu doang dong. Gak bisa dipakai bahasa riyah kayak gitu ya. Karena itu sudah tidak ada lagi ruang dan waktu sudah tidak ada lagi. Nabi sudah tidak terikat lagi dengan ruang dan waktu. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Wa an Ammar bin Yasir, dan dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah itu wakala, mewakilkan siapa Allah, bikobri, dengan kuburku, malakan seorang malaikat. Di kuburku sudah ditugasi seorang malaikat. Yang malaikat ini gak ada kerjaan apapun, melainkan a'tahu, memberikan pada malaikat Allah siapa Allah asma'al khalaiki, pendengarannya para makhluk. Malaikat ini gak punya kerjaan apa-apa selain dia itu diberikan oleh Allah berupa kemampuan mendengar para makhluk. Fala yusolli, maka tidak bersolawat alaihi atasku, ahadun, siapa seseorang, ila yaumil kiamati, sampai pada hari kiamat, illa melainkan ablagoni, menyampaikan siapa si malak, ni padaku, bi ismihi, dengan namanya si ahad, wasmi abihi, dan nama bapaknya. Jadi malaikat itu tugasnya cuma nyetor kepada Nabi. Nabi, si Anu bin Anu selawat, si Anu bin Anu selawat, si Anu bin Anu selawat. Apa kata si malaikat ini? Haza fulanu benu fulanin qad shalla alaika. Haza, adapun ini si fulan ibnu fulan, qad shalla, sungguh bersolawat, alaika, atasmu. Tugasnya nggak ngapa-ngapain tuh malaikat, cuma ngasih, Muhammad, ini si Anu bin Anu selawat padamu, si Anu bin Anu selawat kepadamu, si Anu bin Anu selawat kepadamu. Terus begitu saja. Tapi lagi-lagi jangan, gak bisa. Ini kan sama seperti nanti Anda mengartikan Israel itu paling repot ya. Paling repot dia. Sini mati, sono mati, sono mati. Karena kemarin pas malam Senin ngaji itu di masjid, anak-anak santri, ada santri nanya, mau nanya dong, malaikat Jibril itu tugas ini wahyu. Sekarang udah gak ada nabi, ngapain ya? Saya bilang Jibril lagi pensiun, udah pensiun sekarang, lagi nganggur. Lagi kongko, udah cukup, udah kagak ngapa-ngapain, pensiun. Tahu dia.
Nggak bisa diartiin kayak gitu. Malaikat Jibril wahyu, kan udah nggak ada nabi. Berarti ngapain sekarang malaikat Jibril? Pensiun, ngapa-ngapain? Kasihan dong si Israel masih kerja mulu, gitu ya kan. Nah, terus Malik sama si Ridwan ngapain nih di sono? Nungguin, gitu kan. Nggak bisa alam malakut untuk disamakan dengan alam nasut, alam lahut, alam nasut, alam ruh, kira-kira begitu. Nggak bisa disamakan dengan alam malakut. Alam kita ini nggak bisa disamakan gitu. Rawahu Al-Bazzar wa Abu Syekh wa Ibnu Hibban. Wa lafzuhu, dan adapun lafaznya Ibnu Hibban. Apa kalau dalam hadisnya Ibnu Hibban lafaznya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya lillahi pada Allah Ta'ala, lillahi pada Allah tabaraka wa ta'ala, malakan ada seorang malaikat. Atau yang memberikan siapa malaikat, atau yang memberikan siapa Allah, hu pada malaikat, asma al khalaiki, nama-nama para makhluk, kullihim semuanya. Dikasih daftar nama manusia yang ada di muka bumi, dikasih nih kepada si malaikat tadi. Fahuwa, maka adapun si malaikat ini qaimun, berdiri, ala qabri, di atas kuburku. Jadi di kuburku ini ada penjaga malaikat ini. Iza muttu, tatkala wafat aku, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi di makomku ada penunggu malaikat yang punya daftar nama-nama makhluk sampai hari kiamat nanti. Falaisa, maka tidaklah ahadun, siapa seseorang, min ummati, dari umatku, sholat, yang bersolawat, siapa ahad, alaiya, atasku, sholatan, dengan satu salawat, illa, kecuali, sammahu, menyebut siapa si malakhu pada si ahad, bismihi, dengan namanya si ahad, wasmi abihi, dan nama ayahnya si ahad. Faqala, maka berkatalah si malaikat tadi berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, sallallahu alaihi wasallam tasliman kasira, wahai Muhammad, sholat, telah bersolawat, alaika, atasmu, fulanun, siapa fulan. Qala, maka bersabda siapa Nabi, setelah Nabi itu dikatakan seperti itu, si Anu salawat kepadamu wahai Muhammad. Maka Rasulullah kemudian bersabda, fayusolli, maka bersolawatlah, fayusolli, maka bersolawat, membaca bersalawat, ar-Rabbu, siapa Tuhan. Maksudnya salawatnya Tuhan itu adalah rahmat, salawatnya Allah itu adalah ampunan, gitu ya. Maka bersolawatlah ar-Rabbu, siapa Allah tabaraka wa ta'ala, ala zalikar rojuli, atas orang laki-laki tersebut, atas orang tersebut, bikulli wahidatin, dengan tiap-tiap satu salawat, asron, dibalas 10. Rawahu at-Tabrani fil kabiri binahwi. Ini hadis jarang dipakai nih sama mubalik. Anda yang dapat ceramah-ceramah pakai nih hadis ini nih. Jarang nih dipakai. Apa? Yang mana? Nggak ada. Oh, nggak ada itu tadi. Iya, ini tambahan berarti. Rawahu at-Tabrani fi al-Kabir binahwihi. Ini adalah hadis riwayat at-Tabrani di dalam kitab al-Kabir binahwihi. Wa huwa, dan adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada di sini. Wa in kana, sekalipun ada siapa Muhammad, qad mata, sungguh telah wafat siapa Muhammad, illa, melainkan. Itu ada. Anna fadlahu, bahwasanya keutamaannya Muhammad, wa maqamahu, dan makomnya Muhammad, wajahahu, dan kemuliaannya Muhammad, inda rabbihi, di sisi Tuhannya Muhammad, bakin, kekal, la sakka, tidak diragukan, fi zalika, pada demikian itu, wala roiba, dan tidak ada keraguan, inda ahlil iman, di sisi ahli iman, di sisi orang yang punya iman, annahu, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahma azomat, walaupun agung, darajatuhu, apa derajatnya Muhammad, wa alat, dan tinggi, rutbatuhu, apa tingkatannya Muhammad, meskipun beliau punya keagungan derajat yang tinggi, punya tingkatan yang sangat tinggi, fahuwa, maka adapun Muhammad, makhlukun, tetap seorang makhluk. Ini agar Muhammad tidak dijadikan Tuhan. Seperti
umat-umat yang lain menjadikan nabinya sebagai Tuhan. Tetap Muhammad itu adalah makhluk la yadurru, yang tidak bisa memberi bahaya, wala yanfa'u, dan tidak bisa memberi manfaat, min dunillah, dari selain Allah, illa, kecuali biiznihi, dengan izinnya Allah. Qala, maka berfirmanlah Allah Ta'ala, kul, katakanlah wahai Muhammad, innama, hanyalah ana, aku, basarun, seorang manusia yang punya sifat basyariah, mislukum, sama seperti kalian. Tapi bedanya di sini, yuha, diberi wahyu. Siapa dia? Yuha, diberikan wahyu, ilayya, padaku. Yuha, diberi wahyu, ilayya, padaku, annama, bahwasanya ilahukum, Tuhan kalian, ilahun wahidun, Tuhan yang esa. Wallahu a'lam bishawab. Gak ada yang kebetulan masuk bulan Maulid kita bahas tentang baginda Nabi. Nanti setelah Maulid udah masuk maqamul kholiq wa maqamul, udah masuk tasawuf ini. Udah masuk ke wilayah tauhid dan tasawuf. Nggak ada yang kebetulan, dan mudah-mudahan jadi indikasi kepada kebaikan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli shalli wa hanbahan hamim la yunsur, waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa saynahu fahum la yubsirun. Kafa ya insad hamim ain sin qaf, la yusaddauna wa la yunzifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahan wa hanbahan hamim la yunsur, waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa saynahu fahum la yubsirun. Kafa ya ain sad hamim ain sin qaf, la yusaddauna wa la yunzifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahan wa hanbahan hamim la yunsur, waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa saynahu fahum la yubsirun. Kafha ya ain sad hamim ain sin qaf, la yusaddauna wa la yunzifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahir syafi, bismillahil kafi, bismillahil maafi, bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahir syafi, bismillahil kafi, bismillahil maafi, bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahir syafi, bismillahil kafi, bismillahil maafi, bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim.